6 fakta ini bikin Pak Jokowi makin dicintai rakyat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari tanda kutip. Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Pak Jokowi, dikenal sebagai presiden yang sederhana dan merakyat. Sebelumnya, nama Pak Jokowi juga masuk ke dalam kategori tokoh challenger atau tokoh dengan gerakan baru dalam daftar The Leading Global Thinker of 2013 versi Washington Post berkat aksi belusukannya. Masih banyak penghargaan yang diterima Pak Jokowi yang diberikan dunia. Karena itu, pria penyuka Metallica ini dianggap sebagai pemimpin sederhana yang berbeda dibanding penguasa politik kebanyakan di Indonesia. Terlepas dari predikat yang diberikan oleh berbagai institusi, Pak Jokowi memang terkesan apa adanya. Nah, inilah 6 fakta yang bikin Pak Jokowi dicintai rakyatnya. Terjun langsung ke pelosok. Kalau kita lihat rekam jejak Pak Jokowi, apa sih yang membuat Pak Jokowi karirnya meroket? Beliau menjabat sebagai wali kota Surakarta, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta hingga memenangkan Pilpres pada 2014 lalu. Banyak orang yang mengaguminya karena kemampuannya mendengar dan memahami. Kamu pasti sering banget dengar Pak Jokowi belusukan kemanapun, dari zamannya jadi wali kota, gubernur, hingga jadi presiden Indonesia saat ini. Hobinya turun ke lapangan itu membuatnya memunculkan ide dan ilmu baru. Bisa berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, membuat Pak Jokowi bisa menggali bagaimana kondisi yang sebenarnya. Yap, bisa dibilang beliau always listening, always understanding. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan jalan Trans Papua, ruas Wamena Mamugu di Pegunungan Trikora. Enggak seperti biasa, Pak Jokowi menggunakan motor trail untuk menyusuri jalan yang sedang dibangun itu. Motor yang ditunggangi Pak Jokowi yaitu Kawasaki KLX dengan nomor polisi RI1. Sebuah kamera kecil juga tertanam di stang bagian kanan motor. Emang sih, sebagus apapun kinerja Pak Jokowi, masih ada aja hater di mana-mana yang ngerasa nggak diperhatiin. Maklumin aja, ngabulin permintaan semua orang nggak mungkin dalam waktu sekejap. Ngabulin permintaan gebetan aja masih ada kurangnya, apalagi ngabulin permintaan berjuta-juta orang di Indonesia, ya kan? Sederhana dan mencintai rakyatnya. Karena hobinya belusukan, Pak Jokowi membutuhkan sepatu yang nyaman dipakai. Nyaman menurutnya nggak harus mahal. Bahkan sepatu yang paling sering dipakainya adalah asli dari Cibaduyut seharga Rp400.000. Pak Jokowi bukan nggak bisa membeli barang branded yang mahal. Pak Jokowi itu kekayaannya lebih dari 27 miliar, tetapi Pak Jokowi memilih untuk memakai pakaian dan sepatu murah agar bisa membaur, supaya nggak ada jarak antara dirinya dan rakyatnya. Itu semua bukan pencitraan, penampilan sederhana juga representasi dari adanya sifat rendah hati. Orang sombong tentu nggak bakal mau terlihat jelek dan memakai barang murah, kan gengsi. Kalau ada seorang pemimpin sekaligus pengusaha sukses nggak malu atau gengsi pakai barang murahan dan berpenampilan sangat sederhana, maka dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Selain itu, sifat rendah hati juga terlihat ketika Pak Jokowi nggak marah ketika terus-menerus diserang dan dihina oleh orang-orang yang nggak suka. Bahkan ada yang memprotes ketika beberapa orang harus ditangkap polisi akibat menghina Pak Jokowi lewat medsos. Setahu saya, emang ada peraturannya kok kalau melakukan pencemaran nama baik. Tapi masih mending cuma di penjara daripada sekarang menghina terus besoknya tinggal lama. Kan ngeri. Walaupun berbagai tuduhan yang sangat menyakitkan ditujukan kepadanya, Pak Jokowi nggak marah dan nggak emosi menghadapi semua tuduhan negatif itu. Pak Jokowi nggak ingin membalas pembunuhan karakter terhadap dirinya dengan melakukan pembunuhan karakter pada orang lain. Kebanyakan para penghina yang ditangkap polisi pun diberi pengampunan. Luar biasa. Lebih populer dari Clinton, Trump, dan Messi. Tahu kan kalau Pak Jokowi sempat dibuatkan patung lilin di Museum Madame Tussauds di Hong Kong. Hal ini karena nama Pak Jokowi udah populer di dunia. Bahkan dalam sebuah survei yang digelar oleh pengelola Madame Tussauds di Hong Kong, popularitas Pak Jokowi mengalahkan Hillary Clinton dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Survei dilakukan kepada seluruh pengunjung Museum Lilin selama setahun. Di dalam lembar surveinya terdapat sebuah pertanyaan tentang siapa yang ingin mereka lihat di museum tersebut. Para pengunjung nggak diberikan pilihan nama, namun mereka diharuskan menulis sendiri tokoh yang diharapkan ada untuk melengkapi koleksi patung lilin di sana. Nggak hanya Clinton dan Trump, Pak Jokowi juga mengalahkan kepopuleran pesepak bola Argentina, Lionel Messi, dalam survei itu. Messi berada tepat satu peringkat di bawah Pak Jokowi. General Manager Madame Tussauds Hong Kong, Jenny Yu, mengatakan Pak Jokowi terpilih berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Madame Tussauds. Hasil survei itu menunjukkan Pak Jokowi adalah salah satu pemimpin dunia yang populer dan ingin disaksikan pengunjung museum. Patung lilin Pak Jokowi menjadi tokoh Indonesia kedua setelah Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, yang mengisi koleksi di Madame Tussauds. Makin bangga kan? Gaya kekinian, punya presiden gaul dan keren menjadi impian bagi para anak muda di dunia. Presiden kan nggak melulu penampilan yang selalu formal dan terkesan all passionate. Walaupun Pak Jokowi penampilannya biasa aja, tapi bisa kekinian layaknya anak muda sekarang. Nggak bisa dipungkiri kalau Pak Jokowi merupakan presiden yang pintar mencetak tren dalam ranah mode tanah air. Gayanya pun banyak diikuti semua kalangan. Dulu saat kampanye Pilkada Jakarta, Pak Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak yang kemudian menjadi tren di Indonesia. Selain itu, jaket bomber yang pernah dikenakan Pak Jokowi saat pidato juga pernah jadi tren kalangan anak muda. Setelah fenomena jaket bomber mulai turun, Pak Jokowi kembali membuat gebrakan fashion di dunia maya. Pada aksi politik 212 lalu, Pak Jokowi secara enggak sengaja mempopulerkan sebuah payung berwarna biru. Padahal payung tersebut memang digunakan untuk melindunginya dari air hujan. Payung tersebut kini dikenal sebagai payung Jokowi. Nggak ada yang istimewa dari payung ini. Yang pasti payung ini banyak dibicarakan netizen. Nampaknya motor trail dan gaya Pak Jokowi ketika belusukan ke Jalan Trans Papua juga bakalan tenar. Pasalnya Pak Jokowi terlihat keren dan fashionable layaknya pembalap motor trail. Bisa jadi motor trail yang digunakan beliau bakal diproduksi massal karena permintaan netizen. Terlihat keren saat mengenakan jaket motor warna hijau dengan lambang bendera merah putih di bagian lengan kanan. Beliau juga memakai helm semi full face lengkap pelindung lutut dan siku. Ada juga momen romantisnya bersama Ibu Iriana. Bahkan foto ini cukup viral dan banyak di-share oleh netizen di media sosial. Presiden vlogger. Setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi kerap kali menggunakan cara yang modern untuk berinteraksi dengan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Facebook dan vlog yang diunggah secara rutin melalui YouTube. Berkat aksinya membuat vlog dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz, kini ia dikenal sebagai Presiden Vlogger. Pak Jokowi juga ngikutin tren vlog, walaupun gak sering kayak vlogger lainnya, tapi video terbarunya selalu viral di media sosial. Bahkan pernah ngevlog bareng Raja Salman yang bakal jadi vlog sejarah antar pemimpin negara. Banyak media internasional yang ikut mengabarkan vlog tersebut, seperti BBC, Mas Sabel, hingga politik.com.ph. Media-media tersebut mengulas tentang bagaimana Pak Jokowi telah menyita perhatian internasional karena gayanya yang begitu fresh dan lucu, ramah ke semua masyarakat. Setiap presiden pasti banyak berkutat pada urusan-urusan negara, juga ketika bertemu rakyatnya. Enggak lepas dari hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden Joko Widodo ternyata enggak hanya melayani beragam pertanyaan dari pejabat, tapi juga kepada semua orang. Dikenal sebagai pribadi yang ramah, Pak Jokowi juga turut menjawab pertanyaan-pertanyaan remeh yang diajukan warga dalam vlog program #Jokowi Menjawab yang diunggah ke laman resminya di Facebook setiap akhir pekan. Ada pertanyaan gak penting dan gak ada hubungannya dengan negara, yaitu pertanyaan dari seorang santri dari Kalimantan Timur bernama Yadian. Yadian menanyakan perihal seluk-beluk anime Naruto pada Pak Jokowi. Uniknya, Pak Jokowi justru tetap berupaya menjawab pertanyaan mengenai hal itu, meski dirinya sama sekali nggak mengetahui serial anime Naruto. Dalam vlog tersebut, Pak Jokowi mengakui baru kali ini ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab setelah menjadi presiden. Video yang berjudul "Dari sekian banyak pertanyaan, hanya ini yang tidak bisa saya jawab." Ini episode 2 #Jokowi Menjawab. Jawaban lainnya bisa disaksikan di kanal YouTube.
Yadian mengajukan pertanyaan mengenai Naruto, film kartun sekaligus komik asal Jepang yang diakrabi bocah-bocah Indonesia. Video tersebut udah 12.000 kali di-share netizen dan ribuan komentar yang beragam. Dengan adanya program hashtag Jokowi menjawab ini membuat masyarakat makin mudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Nggak perlu panas-panasan atau melalui prosedur yang ribet, cukup unggah video pertanyaan dan kirim ke akun Facebook Pak Jokowi. Ini merupakan salah satu hal yang makin membuat beliau dicintai rakyatnya. Pak Jokowi memang istimewa, nggak hanya sikap sederhananya, tapi juga Jokowi adalah sosok pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya, sehingga sangatlah wajar ketika rakyat juga sangat mencintai Jokowi. Kita sebagai rakyat harus bangga karena memiliki presiden yang benar-benar mencintai bangsa dan negaranya. Presiden yang mau bekerja keras untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan dengan teori atau slogan saja, namun terjun ke lapangan melihat langsung keinginan rakyatnya agar cita-cita luhur membangun Indonesia terwujud. Selamat berjuang, Presidenku.